Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita akan mulai doa sahabat kita. Saudara yang ada di rumah, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Udahkan Tuhan masuk hadirat.
percaya, sekadar bersorak-sorai Tuhan, melihat pujian penyembahan kami Tuhan, mendengar pujian penyembahan kami, biar tidak dari tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua pekerjaan setan iblis, penyembuhan kamu kuasa kegelapan yang mencoba memadamkan hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, dari bukan kekacauan yang mencoba mengikat ibadah-ibadah yang tidak berkuasa. Dalam nama Yesus, yang mencoba memenangkan hidup kita berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, cuaca buruk tidak berkuasa, angin puting beliung tidak berkuasa. Di dalam nama Yesus, nama Yesus. Syukur bagimu Tuhan, kami percaya dalam ibadah doa sama ini ada kemenangan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa bagi kami. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Bagi semua jemaat Tuhan, bagi kalian rumah tangga yang kita bersama-sama memuji Tuhan, dan kita bersama-sama bertepuk tangan bersorak bagi Tuhan. Kita bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Bebaskan roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bebaskan roh dengan sukacita masuk hadiratnya, membawa berkat dunia. Bebaskan roh, bebaskan roh.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menikmati hadirat, kami sudah menikmati kasih, kami sudah menikmati pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Dan setiap orang yang mendengar, yang melihat Tuhan siaran ini Tuhan, semua mereka diberkati dan merasakan kasih Tuhan, merasakan lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebentar hamba-Mu juga kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Bukan karena kuat jaga hamba-Mu, tapi Roh Kudus yang mengurapi, mengajari, membimbing hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada semua anak-anak-Mu, jemaat Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia Barat Raya dan Pematang Raya. Semua mereka mendengar firman Tuhan ini dan diberkati oleh firman Tuhan ini. Semua kami semakin dekat kepada-Mu. Kami rindu untuk bersekutu intim dengan Engkau Tuhan. Maka keadaan kami akan dipulihkan, kami akan diubahkan menjadi kami serupa segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkaryalah bagi setiap anak-anak-Mu yang menonton siaran ini Tuhan. Bekerjalah bagi setiap kami Tuhan yang mendengar siaran ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, dari Yesus membungkus pementing kami dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua pekerjaan setan, iblis, penipu tidak boleh berkuasa. Oh yang bermain-main kepada yang mencuri firman Tuhan dari hidup kami, tidak boleh berkuasa mencoba menentang firman Tuhan berjalan buat dari kami. Kekacauan keributan tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah kami. Kau menentang firman Tuhan, tidak boleh. Dalam nama Tuhan Yesus, nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengurapan Tuhan, kasih Tuhan, hikmat daripada Tuhan, bahkan pewahyuan yang daripada Tuhan. Jadi milik hamba-Mu saat ini. Syukur Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara yang ada. Salam kemenangan iman. Sekali lagi semua yang menonton saat ini, kita bersama-sama salam kemenangan iman. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab saudara, siapkan Alkitab saudara, supaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Tapi firman Tuhan hari ini saudaraku, dikatakan malam ini dalam hal berdoa. Tujuan utama daripada berdoa ini, tujuan utama daripada berdoa yaitu memuji menyembah Tuhan, mengenal dan intim dengan Tuhan. Jadi tujuan utama daripada berdoa adalah memuji dan menyembah Tuhan, dan kita semakin intim dengan Tuhan. Jadi doa kita membuat kita intim dengan Tuhan. Pujian penyembahan kita membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan di hadirat Tuhan ada kebebasan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan. Saya teringat firman Tuhan waktu Silas dan Paulus berdoa di dalam penjara. Di saat mereka memuji menyembah Tuhan di dalam penjara, maka rantai yang mengikat mereka terlepas semuanya, sehingga mereka terlepas dari penjara karena pujian penyembahan. Bagi kita semua umat Tuhan, anak Tuhan, mari kita berdoa. Doa itu adalah salah satu kita memuji dan menyembah Tuhan. Artinya kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan melihat dari Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Saudara buka Alkitab saudara di rumah. Yohanes 17 ayat 3. Dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kita mengenal Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Kita harus lebih dekat lagi kepada Dia. Kalau kita mau mengenal seseorang, kita lebih banyak berbicara, bercakap-cakap dengan dia, maka kita akan semakin mengenal seseorang itu. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mari kita banyak
dengan Dia, banyak kita bercerita kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Saya katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau kita jarang berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita hanya mengenal Tuhan nanti seperti biasa-biasa saja. Kita hanya mengenal Tuhan mungkin dari televisi, mungkin karena pendeta yang mengatakannya, mungkin karena orang lain, mungkin karena kita lihat dari gambar, dari foto. Jadi kita mengenal Tuhan ini yang biasa-biasa. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Dia. Haleluya. Kita akan semakin mengenal Dia. Mari saudaraku, dikatakan doa itu adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus sangat suka jika kita bisa berkomunikasi, bercakap-cakap, berbicara sama seperti orang yang kita kasihi. Dia suka kalau kita berkomunikasi, berbicara kepadanya di dalam doa kita, di dalam pujian kita, di dalam penyembahan kita. Daud banyak berbicara, Daud banyak berkomunikasi, Daud banyak bermazmur bagi Tuhan. Daud suka menceritakan perbuatan Tuhan, Daud suka menceritakan kebesaran Tuhan, Daud suka menceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita suka. Kalau kita punya sahabat, yang kita ceritakan adalah kebaikannya, yang kita ceritakan adalah kehebatannya. Kalau kita mengasihi seseorang, yang kita ceritakan adalah kehebatannya, yang kita ceritakan adalah kebaikannya. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan menceritakan perbuatannya, kehebatannya, kebaikannya. Dan dikatakan lewat itulah kita bisa semakin mengenal Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Maka kita yang sudah berdosa, kita yang sombong akan semakin diubahkan. Semakin kita rendah hati, semakin kita dipulihkan, semakin kita semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan diubahkan. Saya sungguh merasakan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya dulu adalah saya adalah orang yang sangat pemalu, sangat minder dan tegar. Tapi kalau saya memuji dan menyembah Tuhan, lihat saya bersekutu dengan Tuhan, saya diubahkan dari hari ke hari. Dari hari ke hari saya diubahkan, dipulihkan. Saya dulu orangnya gagap berbicara, tapi karena saya bersekutu dengan Tuhan, saya selalu merindukan Tuhan, saya selalu haus dengan Tuhan, saya selalu suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Di pagi hari saya datang kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya ceritakan perbuatan Tuhan, sehingga Tuhan mengubahkan saya dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari hari ke hari, sehingga Tuhan benar-benar memakai saya jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih yang mendengar saya, yang ada di rumah, mari kita suka bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ceritakanlah kebaikannya, ceritakanlah kehebatannya, ceritakan, masyurkanlah kebesarannya. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Tuhan senang dengan kita. Saya sering katakan kepada saudara, di saat saya khotbah, saya berkata kepada saudara, hadirat Tuhan itu bagaikan cermin. Kalau kita bercermin, kita tahu mana yang kurang baik, mana yang masih. Kalau seorang perempuan berkaca, yang bercermin, dia akan melihat masih di mana bedaknya belum rata, masih menggumpal. Demikianlah hadirat Tuhan. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita disadarkan. Oh, masih banyak kekurangan. Oh, masih banyak kesalahan. Oh, masih banyak pelanggaran. Oh, masih malas. Oh, masih egois. Roh Kudus akan menyangkupkan kita, supaya kita bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tapi kita menjadi orang yang luar biasa. Dan dikatakan di sini, supaya kita mengenal Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar. Pengenalan kita kepada Tuhan bukanlah pengenalan yang biasa-biasa, tapi pengenalan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan adalah pengenalan kita yang luar biasa. Kita tahu apa yang diinginkan Tuhan, kita tahu apa yang dirindukan Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu apa yang
Haleluya. Kita harus tahu. Kenallah Tuhan saudara. Kenallah Bapa saudara. Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia tetap menyertai kita. Walau badai bergelora, walau badai datang, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melepaskan kita. Dia tahu kita. Tanpa Yesus kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita suka bersekutu dengan Tuhan, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan dikatakan di sini, pengenalan ini kita dapatkan apabila kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan yang semakin dekat, yang semakin intim, di saat kita berdoa, di saat kita bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan dalam hal ini kita harus sungguh-sungguh memberi waktu kepada Tuhan. Beri waktu saudara. Saya tidak mau kita beri waktu kita, waktu yang sisa, uang sisa, tenaga sisa. Gak boleh. Kalau saudara diberikan sisa-sisa, saudara tidak senang. Bahkan bisa jadi saudara marah. Kalau di rumah saudara, saudara belakangan datang, oh saudara kasih makanan yang sisa kepada keluarga saudara, dia pasti marah. Selalu saudara berikan yang terbaik buat orang-orang di rumah saudara. Saudara tidak berkata, oh ini sisa tadi, makanya ada sisa samamu, makanya ada makanan untukmu. Saudaraku, orang tersebut akan marah. Apalagi Tuhan kita. Jangan kita berikan sisa-sisa kita, tapi kita harus memberi waktu. Kita harus berkorban untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita harus menyangka diri kita. Kita harus memikul salib kita, supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Beri waktu kita. Malam ini beri waktu saudara bersekutu dengan Tuhan. Di dalam kita nanti masuk dalam topik bersekutu dengan Tuhan. Milikilah seperti hatinya Tuhan Yesus. Hati yang selalu mengasihi, hati yang selalu berdoa, hati yang selalu memberkati, hati yang selalu menopang, hati yang selalu menyembuhkan. Milikilah itu. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, itu akan kita miliki. Semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, sehingga kita dapat mengenal Dia lebih dalam setiap saat, setiap jam, setiap hari, dan sepanjang hidup kita. Sama seperti dalam Kejadian 4 ayat 1. Kita membuka dari Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seseorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dengar, seperti suami istri, mereka mempunyai hubungan yang intim, maka mereka melahirkan seorang anak. Demikian juga dengan kita juga. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan melahirkan buah-buah pertobatan. Kita akan berubah. Kita akan berubah. Berubah kehidupan kita. Itu tanda orang Yesus ada di dalam hatinya. Hidupnya berubah. Sebab katakan gereja tidak menyelamatkan kita. Kedudukan tidak menjamin kita orang yang berubah. Tapi apa yang membuat kita bisa berubah? Dan yang jahat menjadi orang yang baik. Dan yang terikat narkoba menjadi orang yang lepas dari narkoba. Dari yang berbohong jadi orang yang sangat jujur. Banyak karakter-karakter kita yang lama. Banyak sifat-sifat lama kita. Banyak dosa kita. Apa yang dapat mengubahkan itu? Yaitu jika kita bersekutu intim dengan Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan. Itulah tanda kita ada Yesus di dalam hati kita. Jadi pastikan saudara bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus. Pastikan ada Yesus dalam hati saudara. Maka dari hari ke hari kita akan diubahkan. Dan seumur hidup kita akan semakin diubahkan. Dan kita benar-benar segambar dengan Tuhan Yesus. Saya mau katakan kepada kita semua, gereja tidak menyelamatkan kita, kedudukan tidak menyelamatkan kita, agama, kebaikan kita tidak menyelamatkan kita. Tapi jika kita bersekutu dengan Tuhan, jika kita bersekutu dengan Tuhan, maka itu yang membuat kita masuk dalam kerajaan Allah. Dan kita memiliki buah-buah daripada Roh Kudus. Kita akan memiliki kasih, kita akan memiliki sukacita, kita akan memiliki damai. Buah-buah Roh Kudus akan kita punya. Dan kita akan memiliki buah, yaitu buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Ini waktunya kita berbuah bagi Tuhan. Lewat doa sahabat kita yang ada di rumah, maka Indonesia akan mengalami pemulihan. Kota kita akan
Karena dia peduli akan kita. Dia tahu kita tidak sanggup menyelamatkan hidup kita. Dia tahu bahwasanya Tuhan Yesus tahu bahwasanya kita tidak sanggup lepas dari dosa tanpa Yesus yang menyerahkan nyawanya supaya kita yang berdosa dilepaskan dari dosa lewat kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah bangkit, kita telah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus telah memberikan kehidupan kepada kita. Yesus telah memberikan hidup yang kekal. Yesus telah memberikan kuasa kepada kita. Jadilah kita anak-anak Tuhan seperti Tuhan Yesus yang peduli. Mari kita peduli buat bangsa kita. Mari kita peduli buat negeri kita. Mari kita peduli buat saudara-saudara kita yang sedang mengalami, yang sedang sakit virus corona. Mari kita berdoa. Itu adalah sifat atau karakter di Tuhan Yesus. Dia peduli. Dia peduli. Sifat anak Tuhan yang benar. Mulai dia peduli. Dan dia mengambil satu beban itu dengan dia berdoa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang di rumah jangan ada yang bermain-main. Tolong kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan saudara kasih, kenallah Tuhan saudara. Kenallah Tuhan saudara. Tuhan saudara menghendaki supaya setiap orang diselamatkan. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ini terjadi di seluruh dunia sekarang ini. Ini seizin Tuhan. Tapi Tuhan merencanakan yang terbaik buat seluruh dunia. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi setiap umat manusia. Makanya Tuhan pakai kita untuk menjadi berdoa. Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat. Untuk bangsa-bangsa, untuk bangsa Indonesia, untuk pemerintah. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus kita doakan gereja-gereja Tuhan. Kita doakan hamba-hamba Tuhan supaya seluruh hamba-hamba Tuhan bersatu hati berdoa. Supaya gereja Tuhan bersatu hati, supaya orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen di Indonesia menjadi berkat, menjadi pendoa. Dikatakan di sini mengenal. Demikian juga kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan mengandung pengenalan akan Tuhan, pewahyuan akan kebenaran Tuhan, sehingga melahirkan satu hidup yang baru di dalam Tuhan. Inilah sebenarnya hakikat sesungguhnya dari keselamatan. Mengenai Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga lahirkan hidup yang baru dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5:17, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Orang yang ada di Yesus dalam hatinya, yang lama sudah berlalu. Apa dia yang lama? Kehidupan yang berdosa, kehidupan yang tidak peduli, kehidupan yang tidak berdoa, kehidupan yang tidak memuji menyembah Tuhan. Kehidupan yang egois itu kehidupan lama. Kehidupan yang bermalas-malasan. Tidak waktunya lagi kita bermalas-malasan saat ini, tapi waktunya bangun bangkit dan mencari terang. Amin. Itu adalah kehidupan yang baru. Kita bisa berdiri buat bangsa kita sebagai pembela bagi bangsa kita. Karena kita sudah ciptaan yang baru. Tuhan Yesus, Abraham, dia berdiri untuk Sodom dan Gomora. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika ada 5 orang di Sodom ini, apakah Tuhan memusnahkannya? Lalu Tuhan berkata, aku tidak memusnahkannya. Pada saat itu Tuhan melihat tidak ada di Sodom ini sebagai pembela. Tidak ada yang peduli buat Sodom kecuali Abraham. Lalu Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, saya percaya di Indonesia ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, yang peduli buat bangsa ini. Saya percaya Indonesia akan segera dipulihkan. Indonesia akan segera berhenti virus corona. Di dalam nama Yesus, itu yang jadi bagi bangsa kita. Kita doakan buat kota kita selalu tidak bertambah orang yang kena virus corona. Boleh kita senantiasa mematuhi pemerintah. Jangan kita sok-sokan, jadilah kita berkat, jadilah kita terang. Kita patuh saja, patuh membawa berkat, patuh kepada aturan pemerintah, supaya berkat dari surga turun bagi kita, supaya bangsa kita dengan segera dipulihkan. Saya percaya jika kita berdoa, firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa dengan bersih hati. Saudara yang ada di Roma, berdoa dengan bersih hati, berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari bertemu dengan Tuhan, rasakan jamahannya, kuasanya, sehingga kita berdoa bukan asal-asalan, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan persekutuan ini kita peroleh terutama di dalam doa. Jadi persekutuan ini kita dapatkan terutama di dalam doa kita. Sampai di sini firman Tuhan dikatakan doa adalah komunikasi dua arah, bukan satu arah. Kita berbicara kepada Tuhan, kemudian Tuhan berbicara kepada kita. Saat kita nanti berdoa sempat buat Indonesia, Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan akan berbicara di hati kita. Ini anakku yang dibutuhkan di Indonesia. Ini anakku, ini anakku, ini anakku. Dia akan beritahukan. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 26, Roma 8 ayat 26, dikatakan sesungguhnya kamu tidak tahu berdoa, tapi Roh Kudus sendiri yang mengajari kamu berdoa untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berdoa ada dengan puasa, berdoa ada dengan penuh Roh Kudus, berdoa ada dengan memakai firman Tuhan, berdoa ada dengan kasih, berdoa ada dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan melihat pemulihan akan terjadi, kebangunan rohani akan terjadi buat gereja-gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan, buat kita semua, buat Indonesia akan segera dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Siapkan hati saudara. Kita katakan bersama-sama, kubawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu kuserahkan seluruh hidupku. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Hormatilah Tuhan, walau saudara di rumah saat ini. Kita katakan bersama-sama, haleluya. Yesus, jadikan kami rumah doamu. Haleluya.
mendengar siaran ini, yang menonton siaran ini, kalau saudara ada yang sakit saat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kalau ada saudara yang demam, mari kita berdoa bersama-sama. Kalau selama ini saudara sudah jauh dari Tuhan, mari buka hati saudara, terimalah Yesus di dalam hati saudara. Mungkin hidup saudara selama ini sudah hampa, tapi kalau saudara kembali menerima Yesus dalam hati saudara, saudara akan dipulihkan kembali, sehingga saudara bisa bersekutu intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan mengubahkan saudara dari hari ke hari. Mungkin saudara sudah capek akan hidup saudara, datanglah kepada Tuhan, terimalah Yesus, terimalah kemenangan, terimalah kebebasan. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, saya datang kepadamu, saya buka hati saya, ku terima Tuhan Yesus di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamat pribadiku. Tuhan Yesus, saat ini saya berjanji meninggalkan semua dosa saya, meninggalkan semua hidup lama saya. Saya mau bangun, bangkit dan menjadi terang. Tuhan Yesus, tuliskanlah namaku dalam buku kehidupan di sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, ku terima kekuatan, ku terima kesembuhan, ku terima perlindungan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, saya percaya, saya menang, bahkan saya lebih daripada pemenang. Karena Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan saya. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Di dalam nama Yesus, saya bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam topik doa kita. Saya serahkan nanti kepada Bapak Daci untuk memimpin doa sepakat. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, ya, kita akan berdoa kepada Tuhan pada saat ini, ya, dengan sungguh-sungguh. Jadi mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Ada beberapa topik. Yang pertama kita akan berdoa buat Indonesia. Kita doakan Indonesia, kita doakan bangsa kita supaya bangsa kita dilawat Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita, doa damai buat Indonesia, doa damai buat Indonesia. Haleluya. Haleluya.
Kita doakan presiden kita doakan mulai dari presiden sampai kepada pemerintahan yang terendah, buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan semua jemaat Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan saudaraku, kita percaya kuasa Tuhan pasti bekerja, dan kita melihat Indonesia dilawat Tuhan. Kita berdoa saudaraku juga buat para medis, para dokter yang bekerja sedang berperang melawan COVID-19 saudaraku. Kita doakan juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Biarlah gereja-gereja Tuhan tetap mengadakan doa, baik di rumah-rumah maupun di setiap tempat mereka berada. Kita berdoa supaya tidak ada yang mengurangi ibadah doanya, semua semakin menambahkan doanya kepada Tuhan. Kita berdoa juga buat seluruh masyarakat Indonesia, semuanya dilindungi Tuhan, damai Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita doakan semuanya saudaraku, dan kita berdoa dengan bersehati, kita usir, kita patahkan supaya virus corona ini berhenti di Indonesia. Haleluya. Sekali lagi katakan damai. Berkatilah bangsa kami Tuhan, berkatilah Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengangkat tangan dan turun tangan dan memberkati bangsa kami Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semuanya Tuhan berkati Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami Tuhan, berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, DPR, Menteri Kabinet Tuhan, bahkan seluruh bupati, seluruh gubernur, bahkan Tuhan camat, lurah Tuhan, penghulu, bahkan Tuhan desa, RT RW, semua Kau berkati. Bahkan Tuhan Yesus, setiap pemerintah yang ada di Indonesia Kau berkati Tuhan. Biarlah bersatu padu bersehati melawan COVID-19 ini Tuhan, di dalam nama Yesus, dan semuanya semakin dekat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengerjakan semua pekerjaan mereka dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan tolong, Kau berikan hikmat, Kau berikan kebijaksanaan, Kau berikan pengertian, mohon kepada mereka Tuhan, untuk Tuhan bekerja buat bangsa kami ini Tuhan. Lindungi juga mereka Tuhan dari segala virus-virus, dari segala penyakit dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus memetik mereka semuanya. Bahkan khusus buat para medis, para dokter, perawat semua, bagi dokter-dokter di seluruh Indonesia, berkati ikatan dokter Indonesia, berkati ikatan perawat Tuhan di seluruh Indonesia. Biarlah tetap bersehati, mereka sehat, mereka kuat, dan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, berkatilah gereja-gereja Tuhan, di Indonesia ini Tuhan. Biarlah bersatu, tidak ada perpecahan Tuhan, semuanya bersatu Tuhan, saling mengasihi di dalam nama Yesus, dan mengerjakan firman Tuhan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, berkati khususnya Gereja Kemenangan Firman Indonesia di seluruh Indonesia, bahkan di luar daripada Indonesia. Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia semua dibentengi oleh darah Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah damai Tuhan turun atas bangsa kami, hujan pertobatan, hujan keselamatan tercurah atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa, virus corona ini berhenti Tuhan, dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberkati bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan
Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersaksi matakan segala pekerjaan setan, segala kuasa-kuasa roh jahat, segala roh setan, roh penipu, roh daging, roh duniawi. Kami hancurkan, kami patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur bagi Tuhan. Kami melihat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dirawat oleh Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Dan kami akan mendengar Tuhan, oh virus corona ini di Indonesia berhenti dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hai kau virus corona, kuasa kegelapan segala pekerjaan setan, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita yang berkata, bagi juga yang di rumah sama-sama kita berkata, amin, 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 dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ya pemirsa dan juga semua ya jemaat Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia cabang dari Raya Pematang Raya yang ada di rumah. Mari kita terus berdoa dan kita akan masuk lagi ke dalam topik doa kita. Saat ini kita berdoa buat Simalungun dan kita berdoa buat Kota Raya dan Simalungun. Kita doakan yang pertama, kita doakan Bupati kita yaitu Bapak JR. Kita doakan supaya Bapak JR juga dan wakilnya, jajarannya semua dilindungi Tuhan. Ya, dan satu lagi tadi saya lupa. Buat Indonesia juga nanti ditambahkan kita berdoa buat TNI dan Polri di seluruh Indonesia dan juga di Simalungun. Ya, yang sudah bekerja kita doakan TNI dan Polri. Ya, maaf saya lupa tadi. Kita berdoa buat TNI dan Polri di seluruh Indonesia dan juga di Simalungun ya, supaya semua ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Kita berdoa juga saudaraku ya buat kota kita, Kota Raya ini, biar seluruh Kota Raya, seluruh desa-desa di Raya ini dilindungi Tuhan, aman, tidak ada masyarakat Simalungun dan Kota Raya yang kena corona. Kita berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Nanti doa ini dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita angkat pujian kita di Kota Raya, di Simalungun, Roh Allah bekerja. Haleluya. Nanti doa ini saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Ya, sama-sama kita muji Tuhan, kita tepuk tangan ya. Di Simalungun Roh Allah bekerja. Di Simalungun seperti Nabi bersabda. Di Simalungun ada roh yang heran. Seperti Nabi bersabda di Kota Raya. Di Kota Raya Roh Allah bekerja. Di Kota Raya seperti Nabi bersabda. Di Kota Raya ada iulang roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Kita berdoa bersama-sama untuk Simalungun dan Kota Raya. Kita doakan TNI, kita doakan Polri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa buat Simalungun. Berkatilah setiap kecamatan demi kecamatan, desa demi desa, kampung demi kampung Tuhan. Lawatlah seluruh Simalungun ini Tuhan. Lindungilah seluruh Simalungun Tuhan. Tidak ada virus corona yang masuk lagi di Simalungun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Kota Raya, berkatilah Kota Raya ini Tuhan. Lindungilah Kota Raya dengan darah Yesus. Ya seluruh masyarakat Kota Raya dalam perlindungan darah Yesus, sehat, kuat dan panjang umur. Diberkati Tuhanlah Kota Raya ini Tuhan. Kami berdoa Bupati kami, Engkau memakai terus Tuhan untuk dia yang memerintah di Kota Raya di Simalungun ini Tuhan. Kau berikan dia hikmat bijaksana, takut akan Tuhan senantiasa menjadi miliknya. Perlindungan dari menjadi milik Bupati kami, wakilnya dan semua jajarannya Tuhan. Biar mereka bisa bekerja sama Tuhan untuk membangun Simalungun dan Kota Raya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa Polri di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karena Tuhan yang menolong mereka, memberkati dan melindungi mereka. Sehat, kuat dan panjang umur bagi semua TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut
semua gereja-gereja hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Simalungun di Kota Raya menjadi berkat, menjadi terang di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pendoa sepakat Tuhan, tidak ada mengurangi ibadahnya kepada Tuhan. Ya barabasin kepada basana, dan semua orang-orang Kristen semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh berdoa, dan setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada di Simalungun di Kota Raya, mereka berdoa, mereka bersatu bersih hati bekerja sama. Ya barabasoko barabasana, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka menjadi berkat bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Simalungun Tuhan, berkatilah Kota Raya, berkatilah perkantoran-perkantoran Tuhan, berkatilah semua Tuhan, jiwa-jiwa yang ada di Kota Raya di Simalungun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bangun bangkitlah semua gereja-gereja, bangun bangkitlah khususnya gereja kemenangan Indonesia yang ada di Simalungun, di Kota Raya Tuhan. Lindungilah semua jemaat Tuhan gereja kemenangan Indonesia yang ada di Simalungun, dan hamba Tuhan yang ada di Simalungun dilindungi oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan peliharakan semua hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus semua pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh kesombongan, dan semua bisa, roh agamawi, lepaskan jiwa-jiwa di Simalungun di Kota Raya. Virus corona tidak bisa sampai di Simalungun di Kota Raya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan, kami matikan semua pekerjaan setan. Di dalam nama Yesus kami gagalkan semua rancangan setan atas Simalungun Kota Raya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Syukur bagi Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa lagi untuk jemaat Tuhan nanti dipimpin oleh Bapak Najib. Baik, puji Tuhan, kita akan berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, terutama jemaat Tuhan Merek Raya dan Pematang Raya. Ya, pesan saya, jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Nah, kita berdoa biar semua jemaat Tuhan tetap kuat, tetap sehat, tetap dilindungi Tuhan, dan semua pekerjaan semua diberkati Tuhan. Kita berdoa juga biar juga seluruh jemaat Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia di seluruh Indonesia semua dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat ya untuk Indonesia. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan dalam khotbah saya di Muda-Mudi, baik juga di kebaktian minggu, saya berkata, ya mari buat sesuatu untuk bangsa kita. Kalau kita tidak bisa memberikan uang, memberikan dana buat bangsa kita, mungkin gak bisa memberikan daya buat bangsa kita, mari berikan doa buat bangsa kita. Ya, kalau kita nggak bisa memberikan doa, mari berikan dana. Kalau nggak bisa memberikan dana dan doa, berikanlah daya, berikanlah tenaga saudara untuk menjadi relawan. Saya melihat beberapa jemaat Tuhan ya di Tanah Karo, saya melihat beberapa jemaat Tuhan di Tanah Karo juga. Ya, ada beberapa saya lihat di Facebook, mereka memberikan diri untuk relawan untuk melawan virus corona ini. Nah, puji Tuhan, itu baik. Jadi mari kita berdoa biarlah semua jemaat Tuhan dilindungi Tuhan, dan semua jemaat Tuhan diberkati menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, tetap naik dan tidak turun. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita berdoa juga biarlah semua jemaat Tuhan mengalami pertambahan, ada peningkatan jumlah jemaat di setiap sidang Tuhan. Ya, Bapak Gembala kita berkata 120. Ya, kita berdoa supaya itu jadi, saudaraku, di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa, kita mengangkat tangan kita berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, bahkan khusus jemaat Tuhan Merek Raya dan Pematang Raya. Kita berdoa, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, kaum Bapak, kaum Ibu, muda-mudi dan remaja dalam sidang Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia cabang Merek Raya Pematang Raya. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Oh ya marabasi kiralabasana, mulai dari Tuhan yang dewasa sampai balita, semuanya Kau berkati, Kau lindungi Tuhan, semuanya dibungkus oleh darah Yesus. Malaikat Tuhan berjaga-jaga, Engkau berkati yang bekerja di ladang Tuhan, setiap apa yang dikerjakan, yang ditanam berhasil beruntung Tuhan. Engkau berkati yang berusaha, oh yang ada di gudang Tuhan, yang ada di kantor juga Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan yang sedang studi di rumah, yang belajar, oh mungkin belajar di rumah, Engkau berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, Abang juga berdoa
Kami berdoa dengan bersani buat seluruh jemaat Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia di seluruh Indonesia. Engkau berkati juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah pertambahan, ada kemajuan, ada peningkatan bagi seluruh jemaat Tuhan. 120 jiwa dalam setiap sidang Tuhan, 120 jiwa dalam sidang Tuhan Merek Raya dan Pematang Raya, 120 jiwa dalam setiap sidang Tuhan, di seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh umat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau yang membawa mereka kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan biarlah semua umat Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang melayani, baik lewat sosial media. Engkau berkati semua, baik mereka yang bersaksi kepada tetangga, kepada orang-orang yang terdekat kepada mereka. Biarlah Engkau rapi, Engkau pakai mereka Tuhan menjadi terang di akhir zaman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat setiap hamba Tuhan, gembala sidang yang menggembalakan semua jemaat Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pengertian dan kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan setan, segala kuasa-kuasa roh jahat, roh setan, roh penipu, roh kedagingan, roh duniawi. Kami hancurkan, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam celaka maut, kematian, pembunuh, sakit penyakit tidak berkuasa kami usir, kami tolak, kami tebing dalam nama Yesus. Syukur Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Kita berdoa saat ini saudaraku buat seluruh pelayanan kita di sosial media, karena pemerintah kita berkata kita harus ibadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan kita patuh kepada pemerintah kita. Itu sebabnya malam ini dalam ibadah doa syafaat kita tetap live streaming kepada seluruh jemaat Tuhan dan semua pemirsa dimanapun saudara berada. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, pintu gereja memang ditutup, tetapi firman Tuhan tetap disampaikan, tetap kita kerjakan. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku, mari kita berdoa buat pelayanan kita hari Sabtu dan hari Minggu. Besok juga ada TKP, baik TKP dari Bapak Gembala Sidang kita dari Medan, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, SMM. Kita berdoa saudaraku supaya pelayanan Bapak Gembala Sidang kita diurapi juga dari Medan, dan banyak menjadi efek, menjadi dampak bagi bangsa dan negara kita, bagi jiwa-jiwa. Kita berdoa buat pelayanan kita di seluruh gereja kemenangan Indonesia, baik di saudaraku di raya ini maupun di luar dari raya. Saudara, kita doakan biar semua pelayanan kita, ibadah-ibadah di rumah-rumah, semuanya berjalan dengan baik. Semua umat Tuhan menghormati Tuhan dalam beribadah. Jangan karena mentang-mentang ibadah di rumah maka kita saudaraku ibadah sambil tidur-tiduran, sambil golek-golekan. Jangan, mari kita tetap hormat. Jangan kita saudaraku sepele dengan ibadah kita. Saya sangat juga diberkati lewat agama lain saudaraku, kalau mereka beribadah kepada Allahnya, saudaraku, mereka sangat menghormati Allahnya. Jadi jangan juga kita umat Kristen saudaraku, jangan ketinggalan. Mari kita beribadah, kita hormati Tuhan, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita doakan supaya hari Minggu ini cuaca baik, listrik baik, jaringan seluruh Indonesia baik. Ya, kita doakan semua jaringan, maupun dari Telkomsel maupun dari manapun, apapun nama jaringannya, saudaraku Indosat, kita doakan semuanya baik. Dimanapun saudara berada, saudara bisa menyaksikan siaran langsung dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Nah, kita berdoa juga buat semua yang melayani, baik melayani pujian, yang melayani musik, yang melayani kalau ada celebration, yang melayani saudaraku, karena dikatakan jangan lebih daripada 10 orang. Kita doakan semua yang melayani hari Minggu ini, baik yang di rumah maupun dari gereja, kita doakan semua diurapi Tuhan. Kita doakan seluruh hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, yang menyampaikan firman Tuhan dari sosial media, semua diurapi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku supaya kuasa Tuhan bekerja dalam ibadah kita, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua jemaat Tuhan bisa diberkati dan merasakan kuasa Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kita katakan, curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di kebaktian, amin.
mujizat terjadi sekarang ini. Kita berdoa yang sana. Saat ini kami berdoa Tuhan buat pelayanan dan ibadah kami. Besok hari dalam ibadah live streaming, lewat ibadah TKP muda-mudi, bahkan lewat ibadah kebaktian minggu di seluruh gereja kemenangan Indonesia, di seluruh Indonesia Tuhan. Berkatilah ibadah-ibadah di setiap gereja-gereja, terutama gereja kemenangan Indonesia cabang Merek Raya dan Pematang Raya ini Tuhan. Engkau mengurapi semua, Engkau pakai semua pelayan-pelayan yang melayani, baik dari sosial media maupun dalam ibadah pelayanan di rumah-rumah Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan semua bisa merasakan kuasa Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menikmati kasih dan kuasa Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bapa, kami berdoa, cuaca baik, listrik hidup, semua jaringan baik dimanapun berada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan setiap orang yang mendengar, melihat, setiap orang yang menonton dan menyaksikannya Tuhan, semuanya diberkati dan mereka juga bisa merasakan kuasa Tuhan, menerima kuasa dan mujizat Tuhan. Karena kami percaya Kau Tuhan Allah yang tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Berkati seluruh pelayanan gereja Indonesia, di seluruh Indonesia, terutama khusus juga buat Bapak Kepala Sidang kami, Bapak Dr. Gideon Morris Munte, dalam ibadah live streaming juga Kau berkati Tuhan. Ibadah TKP, bahkan ibadah muda-mudi remaja, bahkan ibadah kebaktian minggu, semuanya Tuhan urapi di dalam nama Yesus. Semua pelayanan kami dibungkus oleh darah Yesus. Bahkan Tuhan berjaga-jaga atas ibadah kami. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kebaktian kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Perlindungan darah Yesus menjadi milik seluruh pelayanan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua peralatan kami baik, semua apa yang kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, Kau rapi juga Tuhan. Kau berikan poin-poin marifat yang daripada Tuhan, hikmat kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan setan, segala kuasa-kuasa roh jahat, segala roh setan, roh iblis tidak berkuasa. Kami hancurkan, kami patahkan kuasa-Mu. Tidak berkuasa, kerusakan, kekacauan, keributan, jaringan yang tidak baik kami usir, kami patahkan. Kau tidak berkuasa. Segala rencana masuk Indonesia yang jahat, rencana setan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, cuaca buruk, puting beliung, hujan tidak berkuasa dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Seluruh ibadah dan pelayanan kami, baik di Kota Raya, di Simalungun, bahkan di seluruh Indonesia, semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin, 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 dan amin. Saat ini kita akan berdoa buat Bapak Kepala Sidang kita di Pusat Medan, ya Bapak, keluarga Bapak Gembala kita, Bapak Dr. Gideon Morris Munte, beserta Ibu Ibu Poppy, Kerisa, James Christopher, ya kita doakan Mary M, Catherine, ya kita doakan saudaraku semua diberkati Tuhan, dan juga kita doakan Ibu Munte, Ibu Rema Munte, kita doakan juga Ibu Joyce, Ibu Vicky, dan juga semua tim ministry, AB team, semua saudaraku pemimpin sektor PKS, ya semua pelayan Tuhan yang melayani, yang ambil bagian di pelayanan di pusatnya, dan kita doakan supaya mereka semua diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Kita berdoa saudaraku supaya keluarga Bapak Kepala Sidang kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita mengangkat tangan baik yang di rumah maupun kita yang ada di ruangan, kita berdoa buat Bapak Kepala Sidang kita. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Oh, hamba-Mu ini pakai dengan luar biasa, dengan tanda ajaib dan mujizat. Engkau berikan kewahyuan, Engkau berikan kuasa kasih dan anugerah-Mu yang melimpah
dalam hidupnya. Pakai dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Oh, menjadi berkat buat bangsa Indonesia dan buat bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Kami berdoa, oh Bapa kami ini sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Dilindungi Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang melindungi dan menjagai keluar masuknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa juga buat Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Mobi. Tuhan Engkau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak mereka juga Engkau tolong Tuhan. Kerisa, James Tuhan, bahkan Tuhan Mary M Tuhan, Catherine Tuhan, dalam nama Yesus Engkau berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak Bapak Gembala Sidang kami dilindungi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang menjadi saksi, menjadi berkat Tuhan di masa depan. Terima kasih Tuhan buat Ibu Gembala Sidang kami juga, Ibu Rema Munte. Tuhan Engkau berkati juga Ibu Gembala kami. Kami bersyukur buat kasih anugerah yang melimpah buat Ibu Gembala kami ini Tuhan. Berkati pakai dia dengan luar biasa juga, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati bangsa-bangsa, bahkan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Engkau lindungi, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang menjadi miliknya Tuhan. Bahkan juga buat Ibu Vicky, Ibu Joyce, Engkau berkati juga mereka. Engkau yang menolong, melindungi mereka. Engkau menyertai mereka dengan kasih dan karunia-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Darah Yesus membungkus menteng mereka juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap isi dan rencana mereka. Engkau Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Di dalam nama Yesus. Bahkan pemimpin sektor, bahkan EBITIM juga Tuhan, PKS semuanya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan seluruh keluarga Bapak Gembala Sidang kami dan seluruh orang-orang yang ada di sampingnya Tuhan. Seluruh orang-orang yang mendukung keluarga Bapak dan pelayanan keluarga Bapak Gembala Sidang kami. Engkau Tuhan yang memberkati semuanya. Di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus segala pekerjaan setan, celaka maut, kematian, pembunuh, kuasa-kuasa kegelapan tidak berkuasa, kami patahkan, kami hancurkan, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami percaya Engkau Tuhan yang mengurapi seluruh pelayanan Bapak Gembala Sidang kami, baik di YouTube, baik di Facebook, Instagram, baik Tuhan di radio. Semuanya Engkau berkati, Engkau rapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin, amin dan amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah dan pelayanan kita. Kita bersyukur dan kita percaya ya nama Tuhan dipermuliakan, kuasa Tuhan ditinggikan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berkata terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat ibadah doa kami Tuhan yang sudah Tuhan berkati. Kami bersyukur dan sebentar kami akan memberikan korban dan persembahan kami kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap tangan kami yang memberi, baik Tuhan yang ada di rumah juga yang memberikan korban dan persembahan. Engkau berkati setiap tangan-tangan kehidupan mereka Tuhan, pekerjaan mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bawa korban persembahan kami kepada Tuhan dengan sukacita, dengan iman. Syukur Tuhan, haleluya. Amin.
Mari kita beri persembahan kita. Kita memberi persembahan kita sambil kita memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Haleluya. Kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat ibadah doa sahabat kami Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami rasakan kasih-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu, jamahan-Mu. Dan kami sungguh percaya lebih dari yang kami minta, kami doakan Kau berikan kepada kami. Karena Kau Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat Indonesia yang sudah dipulihkan. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Firman Tuhan hidup dan berkuasa bagi kami, dan semua kami menjadi pelaku firman Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan, dan kami semakin dekat intim dengan Engkau Tuhan tiap-tiap hari Tuhan. Terima kasih kami akan dibangun persekutuan kami di dalam Tuhan, di dalam nama sudah bersyukur buat hamba-Mu yang sudah melayani musik, anak kami yang sudah melayani musik, bahkan korban persembahan kami yang sudah kami kumpulkan pada persembahan menjadi bukan hari di hadapan. Bahkan di dalam kami memberi bahkan persembahan yang di rumah Tuhan, persembahan setiap jemaat Tuhan, berkati tangan mereka beri, berkati setiap kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, dan semua rencana visi mereka dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah yang mendengar siaran ini, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan dan kita aminkan firman terjadi bagi kita. Kerana Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Amin. Kerana nama Allah Yakub membentengi engkau. Amin. Kerana dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Amin. Dan disokongnya engkau dari Sion. Amin. Kerana diingatnya segala korban persembahanmu. Amin. Dan disukanya korban bakaranmu. Amin. Kerana diberikannya kepada kita apa yang kita kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan. Kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya dan setia kepadanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
hanya bagi Tuhanku. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang di rumah. Haleluya. Hari Minggu kita biasa beribadah seperti biasa di rumah. Jadi bagi semua pelayan-pelayan, saudara besok datang TKP di gereja GK Pematang Raya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.